kita kenal yang namanya self regulatory organization gitu atau SRO. Nah, SRO ini adalah pihak yang oleh undang-undang diberikan kewenangan atau keleluasaan untuk membuat quote and quote aturan mainnya sendiri gitu. Jadi dia membuat aturan untuk kegiatannya sendiri gitu. Tentu saja aturan itu atas seizin dari OJK. Kita mulai yang pertama dari Bursa Efek Indonesia gitu. Kalau di sini yang PT-nya sekarang kan Bursa Efek Indonesia. Nah, Bursa Efek ini adalah sarana untuk pihak yang menyediakan sarana yang mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli gitu. Dia yang punya sistemnya, sistem yang memperdagangkan efek di antara penjual sama pembeli gitu. Nah, Bursa Efek tadi sesuai dengan undang-undang juga mereka diberikan kekuasaan atau kewenangan untuk membuat aturan mainnya sendiri gitu. Kalau Bursa Efek ada aturan pencatatannya diatur, kemudian aturan keanggotaannya diatur, kemudian aturan perdagangannya juga mereka sendiri yang mengatur. Kemudian kegiatan pengawasannya juga dilakukan secara mandiri nih Bursa Efek ini. Tapi tentu saja semua aturan-aturan yang mereka buat dan kegiatan pengawasan yang mereka lakukan itu dilaporkan kepada OJK. Kemudian sistem perdagangan saham yang ada di Bursa Efek ini adalah JATS, Jakarta Automated Trading System gitu. Jadi dia yang secara bisa menampung data dalam jumlah besar, kemudian memperdagangkan efek di antara nasabah jual maupun nasabah beli. Nah, sudah tadi kita bicara Bursa Efek, sekarang kita menuju ke LKP ya. Jadi LKP ini kalau bahasa gampangnya ini pihak yang menghitung besaran hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi yang dilakukan di bursa. Jadi LKP ini adalah lembaga clearing dan penjaminan gitu. Jadi tugasnya oleh undang-undang itu adalah melakukan clearing atas transaksi yang ada di bursa, kemudian melakukan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Gitu. Nah, kenapa sih transaksi bursa itu harus dijamin gitu? Karena transaksi bursa itu sebenarnya adalah satu rangkaian transaksi yang saling berikat satu sama lain gitu. Jadi transaksi yang terjadi di awal itu menjadi patokan. Terima kasih Mbak Cindy, saya hargai sudah buka kameranya. Kemudian saya lanjutkan ya, ditutup lagi ternyata. Kemudian sampai mana tadi saya lupa. Kemudian tidak boleh sampai satu transaksi bursa itu mengalami kegagalan karena saya sampaikan tadi bahwa transaksi itu merupakan satu siklus, satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain. Setelah kita membicarakan tentang LKP, kita akan beralih ke LPP. Jadi kalau tadi bursa itu sebagai media transaksinya, baik terima kasih rekan-rekan sudah membuka kamera. Kemudian pihak yang mengeksekusi hak dan kewajiban tadi adalah LPP, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Ini kalau saya ibaratkan, ini sebagai lokernya gitu. Jadi bursa itu sebagai pasarnya, LPP ini kasirnya, LKP ini kasirnya, kemudian LPP itu sebagai lokernya. Jadi nanti yang loker nasabah beli, dia akan mendapatkan saham gitu dan ada nilai yang harus dia bayarkan, begitu juga sebaliknya. Kemudian ada Himdasun, ini Himpunan Pedagang Surat Utang Negara, dia juga mengatur anggotanya masing-masing. Kemudian saya sampaikan ada juga yang namanya intermediari di industri pasar modal. Kita ke perusahaan efek. Jadi perusahaan efek ini bertindak sebagai intermediari gitu ya. Jadi dia penengah antara pemodal dan bursa efek. Nah, perusahaan efek ini adalah pihak yang memiliki kegiatan usaha, bisa variannya ada 3. Penjamin emisi efek atau PEE, itu adalah pihak yang berkontrak dengan emiten pada saat penawaran umum gitu. Kemudian yang kedua adalah perantara pedagang efek. Ini bahasa kerennya adalah broker gitu. Kemudian yang ketiga adalah manajer investasi. Manajer investasi ini yang mengelola reksadana gitu untuk kepentingan pemodal atau sekelompok pemodal.
Kemudian di UPM ini mengatur juga tentang lembaga penunjang. Ini memang karena kepanjangan disingkat seperti ini, lembaga penunjang. Ada 3, BAE, Bank Kustodian, dan Wali Amanat. BAE ini adalah Biro Administrasi Efek. Dia yang berkontrak dengan emiten untuk mengadministrasikan efek milik emiten gitu. Jadi pemegang sahamnya tuh ketahuan gitu di BAE. Kemudian Bank Kustodian ini bank umum yang mendapatkan izin dari OJK untuk menjadi bank kustodian. Kemudian wali amanat ini adalah pihak yang mewakili pemegang efek bersifat utang. Kemudian diatur juga dalam UPM itu adalah profesi penunjang. Ada akuntan, notaris, kemudian ada konsultan hukum dan penilai gitu. Kemudian berikutnya adalah emiten dan perusahaan publik. Kalau emiten itu adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Perusahaan publik ini kalau dari terminologinya di UUPM, dia adalah perusahaan yang dimiliki oleh sekurang-kurangnya 300 pemegang saham atau memiliki modal di sektor sekurang-kurangnya 3 miliar gitu. Kemudian yang berikutnya adalah reksadana. Ini wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat gitu untuk dikelola oleh manajer investasi. Jadi ketika kita bicara reksadana itu pasti merupakan kelolaan dari manajer investasi. Kemudian kita kenal juga penasihat investasi. Penasihat investasi ini pihak yang memberikan saran untuk membeli atau menjual efek. Gitu. Tentu saja dengan kita membayar jasa ya, seperti itu. Kemudian ada pemeringkat efek, kemudian ada penilai harga efek, kemudian ada perlindungan dana pemodal gitu, PDPP. Jadi itu memberikan perlindungan dari aktivitas yang sifatnya fraud yang dilakukan oleh perusahaan efek. Dan di bawahnya tentu saja pihak yang harusnya mendapatkan perlindungan utama dari segala regulasi yang dikeluarkan oleh OJK, yaitu investor. Karena investor itu yang menyerahkan dananya untuk dikelola pada sistem di pasar modal. Oke, ini adalah pihak-pihak yang dominan apa ya, yang memiliki peran dominan di berdasarkan pasarnya gitu. Kalau di pasar modal kita mengenal siklusnya itu ketika ada penawaran umum itu dari pasar perdana, kemudian pasar sekunder. Ketika kita berbicara tentang pasar perdana, pihak yang banyak apa namanya? Pihak yang banyak berperan itu tentu saja emiten. Emiten karena dia merupakan pihak yang melakukan penawaran umum, dibantu oleh penjamin emisi efek. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah profesi penunjang. Ada akuntan, notaris, konsultan hukum, dan penilai. Kemudian ada juga lembaga penunjang yaitu BAE, Bank Kustodian, atau Wali Amanat sebagaimana saya sampaikan tadi. Jadi biasanya kan sebelum bisa IPO kan mereka harus menyampaikan pernyataan pendaftaran. Nah, di dalam itu diperlukan segala macam keterbukaan informasi oleh perusahaan untuk namanya disampaikan kepada OJK. Nah, di situ biasanya ada profesi penunjang dan lembaga penunjang yang ditunjuk. Ketika sudah tercatat di bursa dan bisa diperdagangkan di pasar sekunder, maka pihak yang kemudian akan lebih berperan adalah manajer investasi dan perantara pedagang efek gitu. Jadi pemodal itu melakukan investasinya bisa melalui manajer investasi nih. Kalau memang dia nggak ngerti tentang market, maunya memang tenang-tenang saja tapi dananya terkelola dengan baik, maka mereka bisa memilih melalui manajer investasi dengan membeli reksadana. Kalau mereka memang punya kompetensi, punya pengetahuan yang cukup, mereka bisa bertransaksi sendiri melalui perantara pedagang efek. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan ya, teman-teman. Kemudian jenis transaksi ini masih merunut dari peraturan 310. Jenis transaksi yang pertama adalah menurut tempat pelaksanaannya. Ada transaksi bursa dan transaksi di luar bursa. Saya jelaskan dulu. Kalau yang namanya transaksi bursa itu dari namanya sudah ketahuan ya bahwa dia dilaksanakan di bursa. Artinya dia harus memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan bursa gitu. Tidak boleh dilanggar gitu. Dan itu sudah kontrak gitu. Ketika melakukan transaksi bursa artinya banyak sekali persyaratan bursa yang harus dipatuhi. Kemudian yang berikutnya adalah transaksi di luar bursa. Ini transaksi antar pihak
yang tidak tunduk dalam persyaratan bursa gitu. Jadi dia memiliki perikatan dengan lawan transaksinya dan itu menjadi perjanjian antar para pihak tersebut menjadi undang-undang yang mengikat bagi kedua belah pihak tersebut gitu kan. Karena sifatnya hubungan perdata gitu. Kemudian transaksi menurut sumber pembiayaannya. Yang pertama adalah transaksi reguler. Transaksi reguler ini transaksi yang dibiayai dengan kemampuan nasabah yang bersangkutan. Kemudian ada juga transaksi margin, ini yang mendapatkan talangan sementara atau pembiayaan sementara dari perusahaan efek gitu. Jadi dia bisa membeli saham lebih besar daripada apa namanya agunan awalnya gitu loh. Tapi tentu saja ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa nasabah bertransaksi margin. Kemudian yang berikutnya adalah jenis transaksi menurut nasabah. Ada 3, yang pertama adalah nasabah pemilik rekening. Nasabah ini nasabah yang harus atau wajib membuka SID, Single Investor Identification, kemudian sub-rekening atau rekening dana nasabah. Kemudian ada transaksi nasabah umum, ini transaksi nasabah yang yang dilakukan pada masa atau periode penawaran umum perdana. Yang ketiga adalah transaksi nasabah kelembagaan. Kemudian ada jenis transaksi lain-lain. Ini kalau dari contoh di slide ini saya sampaikan 2 saja ya, pinjam-peminjam efek dan transaksi repo atau reverse repo. Nanti di slide belakang ketika kita membahas tentang peraturan akan ada di peraturan tentang transaksi efek itu disebutkan dengan jelas. Ada sekitaran 17 kalau nggak salah itu jenis transaksi yang diatur. Nah ini transaksi bursa. Secara singkat, penyelenggaranya pasti Bursa Efek Indonesia, sistemnya kalau untuk saham itu Jakarta NextG. Gitu. Jenis saham dan turunannya itu yang diperdagangkan di JATS, gitu, JATS NextG. Kemudian definisi transaksi bursa, ini bisa dilihat, dicek juga di POJK 22 tahun 2019 tentang transaksi efek. Ini adalah kontrak yang dibuat oleh anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli efek, mengenai pinjam meminjam efek, atau kontrak lain mengenai efek atau harga efek. Ini pelaku di bursa efek, ini tentu saja kalau ada investor ya pasti ya, penjual dan pembeli, kemudian intermediarinya ada perantara pedagang efek, ini pihak yang melakukan jual beli efek untuk dirinya sendiri atau pihak lain. Jadi perusahaan efek itu memang bisa dia beli saham nih, contohnya beli saham untuk portofolionya sendiri atau beli saham dalam rangka memfasilitasi transaksi nasabahnya gitu. Kemudian ada juga BK, Bank Kustodian, ini pihak yang memberikan jasa penitipan dan penyelesaian transaksi. Yang berikutnya ada SRO yang tadi saya sampaikan, Bursa Efek ini sebagai sarana perdagangannya, LKP ini kasirnya ya, ini biar cepat gitu. LKP itu kasirnya buat ngitung hak dan kewajibannya. LPP itu adalah lokernya, tempat menyimpan dan memindah bukukan efek dalam rangka penyelesaian transaksi. Kemudian hubungan fungsi bursa efek LKP dan LPP. Ini bursa efek sebagai front office-nya, ya, dia yang mempertemukan perdagangan, penawaran, gitu kan. Kemudian back office-nya ada lembaga clearing dan penjaminan dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Jadi pasarnya, kemudian LKP tadi kasirnya, kemudian back office adalah lokernya ya, loker untuk memindahkan dan memindahkan efek dan dana hasil dari transaksi. Nah, ketika kita berbicara mengenai transaksi bursa, itu tadi kan kita sudah tahu bahwa transaksi bursa itu tunduk pada aturan atau persyaratan yang ditetapkan oleh bursa. Nah, ini beberapa yang kami sampaikan gitu, spesifikasi transaksi bursa, aturan-aturan yang dibuat oleh bursa ya. Jenis pasarnya ada 3, ada pasar reguler, ada pasar negosiasi dan tunai. Jadi masing-masing ini memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri gitu. Jenis pesanannya ada limit order. Kalau kita baca dari ketentuan peraturan 2A yang tahun 2000, itu ada juga yang namanya market order. Saya jelaskan di sini. Kalau limit order itu sifatnya
anggota bursa itu atau broker, dia hanya dapat memasukkan pesanan ke bursa efek sesuai dengan harga dan volume yang diinginkan oleh nasabah. Jadi tidak bisa melebihi itu. Sedangkan kalau market order mereka hanya terkunci di sisi volumenya saja, untuk harganya bisa gitu. Jadi nanti nasabah bisa memilih sendiri apakah mau limit order atau market order. Kemudian satuan perdagangannya juga diatur. Untuk pasar reguler dan tunai itu sifatnya lot gitu. Satu lot itu 100 saham. Jadi ketika bertransaksi pasar reguler atau pasar tunai, nggak akan bisa jual beli sahamnya sebanyak 70 lembar saham itu nggak bisa gitu. Jadi harus bulat 100 saham itu satu lotnya. Ketentuan di pasar negosiasi beda. Pasar negosiasi dia bisa outlot gitu. Di luar 100 saham bisa. Kemudian pembentukan harganya menggunakan continuous auction untuk pasar reguler dan pasar tunai. Jadi pasar reguler dan pasar tunai itu pembentukannya melalui price priority dan time priority. Kalau price priority ya kita tahu bahwa ketika kita dalam suatu mekanisme perdagangan, tentu saja ketika satu pihak bisa melakukan order nih, mau beli dengan harga paling tinggi, tentu saja dia akan mendapatkan prioritas daripada yang lain gitu. Demikian juga sebaliknya ketika dia mau jual murah. Nah, pasti mendapatkan prioritas dibanding yang lain gitu. Nah, tapi bagaimana ketika ada dua pihak yang melakukan pembelian? Sorry sebentar. Diabaikan saja ya, itu ada yang lagi nyemprot. Ada dua pihak yang melakukan order beli, misalnya sama-sama di harga paling tinggi gitu. Kemudian apa yang terjadi? Nah, ini adalah klausul yang kedua. Kemudian arahnya ke time priority gitu. Jadi mana yang memasukkan order lebih duluan, itu yang akan mendapatkan prioritas untuk terbentuknya transaksi. Kemudian untuk aktivitas clearing, untuk pasar reguler dan pasar tunai, ini clearingnya secara netting. Jadi kalau netting ini nanti akan ada sejumlah uang yang diterima atau dibayar atas seluruh transaksi yang dilakukan gitu. Jadi mungkin kalau saya boleh analogikan, ketika kita belanja di Indomaret katakanlah seperti itu, di akhir pada saat kita membayar ke kasir, kita akan membayar satu jumlah nilai atas semua barang yang kita beli. Nah itu konsepnya sama seperti itu. Jadi kita tidak harus membayar perintilan gitu, sabun sendiri, minyak sendiri enggak, tapi satu jumlah sebagai finality-nya gitu. Kemudian di pasar negosiasi clearingnya trade for trade, artinya satu transaksi di clearing per satu transaksi gitu. Kemudian siklus penyelesaiannya ini kalau pasar reguler itu T+2. Jadi kalau saya transaksi di tanggal 1, kemudian settlement-nya atau penyelesaiannya harus dilakukan di tanggal 3. Kemudian kalau di pasar tunai T+0 artinya hari yang sama dengan terjadinya transaksi itu harus dilakukan proses penyelesaiannya. Nah, kalau pasar negosiasi ini sesuai kesepakatan atau kalau tidak ada kesepakatan dilakukan menggunakan tanggalnya T+2. Kemudian ini terkait dengan mekanisme transaksi di bursa. Yang pertama mungkin sebelum bisa menjadi nasabah atau pemodal, itu calon investor itu harus mendaftar ke perusahaan efek. Ya, mendaftar ke perusahaan efek, membuka formulir pembukaan rekening, kemudian menyediakan waktu untuk diinterview oleh pihak sekuritasnya gitu kan. Nah, nanti sesudah mendapatkan approval, maka nasabah yang bersangkutan akan dibukakan SID gitu atau Single Investor Identification, itu kode unik. Satu nasabah memiliki satu kode unik itu. Jadi kalau di data kependudukan itu semacam NIK di dalam KTP gitu. Sudah SID diberikan, kemudian akan dibuatkan subrekening efek. Subrekening efek ini loker di LPP tadi gitu.
Kemudian yang berikutnya adalah dibukakan rekening dana nasabah. Ini untuk lalu lintas aliran dananya. Gitu. Nah, kemudian setelah 3 administrasi itu dilakukan, maka nasabah harus memasukkan dana atau efek untuk trading limitnya. Jadi kalau dia mau beli kan tentu harus ada dananya. Nah, itu harus masuk dulu ke rekeningnya dia. Setelah sudah ada dananya, maka dia bisa bertransaksi di bursa. Kemudian pemodal ini akan menginstruksikan order jual maupun order beli itu melalui perantara pedagang efek. Nah, nanti dari input tersebut akan masuk ke sistemnya di bursa. Tadi namanya kalau untuk saham Judge ya. Kemudian dari bursa akan muncul data transaksi bursa yang dijadikan untuk perhitungan clearing. Nah, hitung-hitungan hak dan kewajiban oleh si kasirnya, PT Kepay. Nah, dia yang akan menghitung hak si A berapa, hak si B berapa, kewajiban si A berapa, kewajiban si B berapa gitu. Dari daftar hasil clearing tadi akan ada perintah penyelesaian transaksi berupa pindah buku gitu ya. Jadi perintah untuk pemindah bukuan. Karena sekarang scriptless, jadi sifatnya memang hanya pindah-pindah saja dari saprek. Saprek ini kalau saya bahasakan tadi kayak locker kita gitu kan. Tuh. Kemudian hasil transaksi tadi akan terregister secara otomatis ke bursa efek ke Biro Administrasi Efek. Nah, nanti akan terbaca nih di akhir hari si emiten ABCD ini pemegang sahamnya siapa gitu. Apakah mengalami perubahan signifikan atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian kita bicara tentang transaksi bursa ya. Di sini LKP, ini kasirnya tadi itu sebagai counterparty. Maksudnya apa gitu? Jadi kan kalau kita tahu bahwa ketika ada dua pihak yang melakukan transaksi jual dan beli, itu seharusnya secara hukum pihak itulah yang bertanggung jawab ya. Dua pihak itulah yang memiliki perikatan secara hukum kan harusnya seperti itu ya. Cuman kalau kita melihat dari sudut pandang transaksi bursa, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena akan rentan terjadi hal-hal yang mengganggu pasar justru ketika seperti itu. Nah, makanya LKP itu mendapatkan amanat dari undang-undang untuk melakukan penjaminan atas transaksi bursa gitu, penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Nah, dalam rangka menjalankan amanat tersebut, maka Kepay di sini melakukan kegiatan yang namanya novasi. Novasi itu Kepay mengambil alih hubungan hukum. Jadi dari yang di atas nih, anggota bursa jual dan anggota bursa beli, ya kan, menjadi ketika sudah dilakukan novasi, maka di tengah-tengah itu ada Kepay. Jadi anggota bursa jual dengan Kepay sebagai sisi beli, kemudian anggota bursa beli dengan Kepay sebagai sisi jual. Dengan demikian, ketika sudah beralih hubungan hukumnya tadi, maka tidak akan mungkin ketika kita membicarakan transaksi bursa, tidak akan mungkin anggota bursa jual itu akan mengadu atau intinya apa ya? Akan menuntut anggota bursa beli gitu. Tidak akan ada itu gitu ketika kita berbicara mengenai transaksi bursa. Ini penyelesaian transaksi bursa sebenarnya secara struktur sudah saya sampaikan tadi, cuman ini memang dibikin secara gambar saja flow-nya, tapi sama. Kemudian ini kita melihat peraturan Kepay nomor 2/5 tahun 2016. Nah, di sini adalah fungsi Kepay sebagai pihak yang melakukan clearing dan penjaminan. Jadi Kepay menyediakan daftar hasil clearing, DHK ini adalah daftar hasil clearing, dengan waktu paling lambat itu jam 19.30 di pasar reguler dan pasar negosiasi di T+0-nya. Kemudian di pasar tunainya 12.45, itu paling lambat. Dan untuk penyelesaiannya, ini bisa dilihat jam 12.15 pada tanggal penyelesaian, atau jam 13.00 untuk pasar tunai.
apabila ada potensi terjadinya gagal serah itu ketika saya sudah komitmen mau menjual, tapi kemudian saya terkendala karena ternyata saham yang saya miliki, saham tersebut tidak saya miliki. Nah, itu namanya gagal serah. Nah, gagal serah itu undang-undang itu sudah aparat POJK ini sudah mengakomodir dengan mensyaratkan bagi anggota clearing yang mengalami gagal serah untuk membayar yang namanya alternate cash settlement. Jadi memang ujung-ujungnya duit. Ketika dia ada potensi gagal serah, maka dia bisa membayar, mengganti sahamnya dengan uang seharga 125% dari harga tertinggi dengan hari penyelesaian yang sama. Gitu. Kemudian untuk penyelesaian, KP dapat secara berkala memindahkan efek dan atau dana pada hari penyelesaian paling lambat pukul 13.30. Ini dieksekusi oleh KSE tadi sebagai penjaga lokernya dan bersifat final dan tidak dapat dibatalkan oleh AK. Jadi untuk transaksi bursa kalau sudah barangnya itu sudah pindah-pindah, sudah settle, udah tidak bisa dibatalkan. Kemudian ini skema perdagangan saham di bursa, ini masih mengakomodir floor trader, ini sebenarnya sudah barang jadul, kondisi di bursa sudah tidak seperti ini, tapi nggak apa-apa untuk pengetahuan teman-teman. Saya saya coba sampaikan ya, gitu ya. Jadi kalau zaman dulu, itu nasabah biasanya bertransaksinya lewat galeri kan, yang ada running trade-nya kan di galeri gitu. Nanti si nasabah ini kalau mau order, dia biasanya tuh teriak gitu, teriak ke sales yang ada di galeri itu. Nah, gitu. Dari saya mau beli saham ABCD sekian 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 gitu. Nanti eksekutornya adalah si sales ini. Sales order di galeri. Kemudian sales tadi akan membuat slip order yang disampaikan ke dealer. Nah, dari dealer nanti akan ada step lagi gitu. Dia menyampaikan ke floor trader. Floor trader itu dulu posisinya ada di bursa. Kemudian dari floor trader baru masuk ke judge. Nah, adanya beberapa pihak yang ikut serta dalam siklus perdagangan zaman dulu itu yang menyebabkan adanya potensi human error ya, salah order, salah input gitu. Untuk atas yang dilakukan beberapa pihak ini, bisa sales galeri, bisa dealernya atau bisa dari sisi floor tradernya. Seperti itu. Nah, kemudian seiring berkembangnya waktu, kemudian dikenal yang namanya remote trading. Nah, ini siklusnya. Apa yang membedakan, teman-teman? Dari yang tadi, ada yang bisa jawab nggak? Oke, saya coba ini ya. Jadi yang membedakan adalah posisi dealer dan floor trader itu telah tergantikan dengan adanya ini. Kursor saya kelihatan nggak ya? Oke, nah ini ada exchange member head office system di sini. Nah, jadi hanya ada input yang dilakukan sales. Saya telepon sales, saya mau beli saham ABCD. Nah, sales mengeksekusi melalui sistem di sekuritas, sistem di broker. Sistem di broker nembak ke judge. Nah, transaksi dari nasabah akhirnya bisa masuk ke judge. Sekali lagi, masih ada intervensi dari sales. Nah, ini ada positif negatifnya. Kalau negatifnya masih ada potensi si sales main-mainin order orang nih gitu kan, atau karena kesalahannya atau kelalaiannya atau karena kesengajaan atau tidak disengaja kita nggak tahu, itu untuk sisi negatifnya. Tapi sisi positifnya ada juga ketika kita melewati skema seperti ini. Jadi ketika nasabah salah menginput, salah menginstruksikan order, nah sales ini bisa mengkonfirmasi gitu loh. Pak, Bapak mau menjual 100 lot, ini sahamnya ternyata nggak ada loh Pak, kode seperti ini. Nah, nanti nasabah akan bisa membetulkan pesanannya gitu. Itu sisi positifnya. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang terbaru, ini yang online trading. Jadi dari sini sudah tidak ada lagi nih penengahnya atau intermediarinya, yang orang-orang di tengahnya itu sales, dealernya itu semakin tidak ada.
karena klien langsung input dari aplikasi online trading masing-masing, lewat HP pun bisa, langsung melalui sistemnya di anggota bursa, langsung bisa nembak ke judge gitu kan. Nah, yang seperti ini itu yang kemudian sangat efisien untuk dilakukan gitu, dan apa namanya? Tapi tetap saja ketika kita berbicara tentang perkembangan transaksi di pasar modal, seringkali ini juga justru menjadi sarana bagi nasabah-nasabah yang memang memiliki niat untuk melakukan aktivitas yang bersifat manipulasi. Gitu. Perdagangan yang bersifat manipulatif itu lebih gampang dilakukan ketika klien itu melakukan secara online trading gitu. Jadi bisa juga mereka bersekongkol gitu, atau yang bersangkutan sendiri melakukan transaksi dari beberapa anggota bursa untuk melakukan perdagangan beli jual dengan dirinya sendiri gitu. Seperti itu. Hanya saja sekarang semakin canggih sistemnya, kami juga coba ikutin. Jadi untuk aktivitas yang seperti itu kami sudah ada sistem pengawasan. Jadi pasti terbaca teman-teman, pasti terbaca oleh Bursa Efek maupun OJK. Jadi kami memiliki sistem real time pengawasan yang sifatnya real time yang bisa mendeteksi kalau ada nasabah yang bertransaksi online dan memang punya niat untuk nggak benar nih, seperti meramaikan pasar dan sebagainya gitu, atau melakukan transaksi dengan pola-pola tertentu gitu. Tuh. Kemudian yang berikutnya manfaat transaksi bursa. Jadi kalau tadi kita lihat kan transaksi bursa spesifikasinya banyak sekali ya. Ini sebenarnya yang ditampilkan saja di slide ini. Jadi aslinya lebih banyak lagi kalau kita lihat di peraturan bursanya kan. Nah, ketika sesuatu transaksi itu diatur atau dipersyaratkan sedemikian banyaknya, itu manfaatnya apa? Nah, manfaatnya ini bisa lihat. Manfaatnya adalah yang pertama adalah penempatan order yang fair. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada price priority dan time priority gitu kan. Sudah teratur. Iya, Ibu? Ibu Ika. Iya, Ibu. Dengan Bu Sri Ratnawati. Iya, Ibu, selamat sore. Selamat datang. Mohon maaf terlambat. Oh iya, Bu, dipahami. Tadi teman-teman sudah menyampaikan gitu, Bu. Iya, saya juga mohon izin memulai, Bu. Ya, Bu, silakan Bu, silakan. Mohon maaf, silakan lanjut. Iya, Ibu, terima kasih. Ya, kita balik ya ke penempatan order yang fair. Jadi secara aturan akan sifatnya seperti ini terus. Jadi aturannya jelas, price priority, kemudian time priority, gitu. Seperti saya jelaskan tadi. Kemudian ketika sudah diatur sedemikian rupa, transaksinya juga harus mendapatkan penjaminan ya, secara dari KPI tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi manfaatnya mendapatkan jaminan penyelesaian transaksi. Patokan harga yang wajar gitu kan, karena terbentuk dari penawaran jual dan permintaan beli yang memang terjadi secara continuous auction gitu. Kemudian pasarnya liquid karena penawaran banyak, yang jual banyak, yang mau beli juga banyak. Kemudian yang berikutnya adalah informasi yang transparan. Kenapa dibilang informasi yang transparan? Karena hasil dari transaksi perdagangan yang ada di judge tadi itu dipublish. Dipublish ini dalam arti dia menjadi real time market information yang digunakan oleh broker maupun nasabah yang bersangkutan. Jadi nasabah itu bisa memantau pergerakan harganya itu dari real time market information yang dia punya gitu melalui sistemnya si AB ini, sistemnya si broker. Kemudian biaya transaksi yang ekonomis, kemudian keamanan bertransaksi. Sudah kita bicara tentang transaksi bursa, sekarang kita menuju ke transaksi di luar bursa. Jadi transaksi di luar bursa ini adalah transaksi antar perusahaan efek atau antar perusahaan efek dengan pihak lain yang tidak diatur oleh bursa efek, dan transaksi efek antar pihak yang bukan perusahaan efek. Pada intinya ini adalah transaksi antar pihak yang tidak tunduk dalam persyaratan yang ditetapkan oleh bursa efek. Gitu.
Karakteristiknya sebagaimana tadi definisinya bisa dibaca. Kemudian ini adalah untuk menampung transaksi atas efek yang tidak tercatat dan efek atas unjuk. Sebagai contoh, ketika satu emiten tidak lagi tercatat di bursa, maka pemegang sahamnya itu masih bisa melakukan transaksi nih, gitu, secara di luar bursa, gitu. Jadi sifatnya hanya pemindah bukuan efek saja, gitu. Jadi secara sistem tidak masuk ke sistemnya bursa. Kemudian untuk menampung kebutuhan spesifik dari bermacam ragam investor. Kemudian kewajiban perusahaan efek yang melakukan transaksi di luar bursa. Nah, kalau kita bicara tentang kewajiban perusahaan efek yang melakukan transaksi di luar bursa, pada intinya adalah mencatat, gitu, wajib mencatat. Yang dicatat apa saja? Yang dicatat adalah transaksi, kapan tanggal transaksi tersebut mulai mengikat, gitu. Kapan perikatannya dimulai. Kemudian yang kedua adalah wajib mencatat dalam rekening gagal terima atau gagal serah dalam hal terdapat keterlambatan penyelesaian transaksi. Kemudian yang ketiga adalah mencatat dan mengirim konfirmasi atas transaksi luar bursa ke lawan transaksinya, gitu. Sebelum pada tanggal dilaksanakan transaksi tersebut, gitu. Karena kalau tidak dikonfirmasi nanti transaksinya akan nggak match dan KSEI biasanya akan menolak ketika konfirmasinya beda. Jadi misalnya si A menyampaikan bahwa dia akan melakukan transaksi luar bursa dengan si B dengan volume 1000 gitu, 1000 saham. Tapi ternyata si B mengkonfirmasi bahwa jumlahnya 10.000. Nah, ketika data tersebut tidak match, maka tidak akan dilakukan oleh KSEI. Artinya ada kesalahan yang harus diperbaiki dalam konfirmasi dan afirmasi. Kelemahan transaksi bursa. Nah, ini kelemahannya kurang transparan dan tidak liquid. Karena harganya juga tidak terpublish ya, harganya berdasarkan kesepakatan para pihak. Jadi kalau kita nanya kok harganya 1.000 ya, karena kesepakatannya 1.000. Kita tidak tahu di belakang 1.000 itu maksudnya apa gitu kan. Jadi kurang transparan dan tidak liquid. Kemudian tidak mendapatkan harga terbaik karena sifatnya kan tidak ada rivalnya nih, rival dalam melakukan ordernya. Kemudian penyelesaian transaksi tidak dijamin, keamanan transaksi juga tidak dijamin. Kemudian biasanya dilakukan menggunakan akta notarial. Kemudian biaya transaksi dan penyelesaiannya juga kurang terstandar dan tidak ekonomis. Kemudian transaksi berdasarkan jenis nasabah. Ini ada transaksi nasabah pemilik rekening. Ini adalah nasabah yang diwajibkan untuk membuka rekening sebelum bertransaksi di pasar sekunder. Jadi dia syaratnya saya sampaikan tadi dibukakan rekening di KSEI, mendapatkan SID dan mendapatkan dibukakan juga rekening dana nasabah atau rekening dana investor. Untuk transaksi nasabah umum, ini transaksi nasabah yang dilakukan pada saat penawaran umum atau di pasar perdana. Kemudian transaksi nasabah kelembagaan ini yang dikecualikan dari pembukaan rekening dan RDN gitu. Biasanya dia adalah kontrak kenasabahan antara klien institusi dengan broker. Kemudian yang berikutnya adalah arsitektur pasar surat utang di Indonesia. Ini yang pertama pada primary marketnya. Kalau untuk government bond dilakukan melalui DJPPR. Kalau yang dulu di DJPU, Direktorat Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan gitu. Kemudian kalau corporate bond dilakukan melalui OJK. Di pasar sekundernya itu transaksi surat utang bisa dilakukan melalui transaksi luar bursa atau OTC atau melalui bursa melalui sistemnya yang namanya ETP. Kalau MOFID ini adalah digunakan untuk buyback surat utang yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Nah, yang menarik adalah untuk setiap jenis transaksi surat utang itu wajib dilaporkan ke suatu sistem yang namanya PLTE, penerima laporan transaksi efek gitu. Jadi dia harus dilaporkan di situ dan dikenakan denda keterlambatan apabila telat dilaporkan gitu. Dia ada denda keterlambatan per jam, kemudian ada maksimalnya
100.000 kalau nggak salah seharinya gitu. Kalau denda keterlambatannya per jamnya 10.000. Kemudian clearingnya di KPay dan settlement-nya dilakukan di CBAS KSEI. Dalam hal transaksi tersebut dilakukan secara OTC, maka untuk government bond langsung settlement-nya dilakukan melalui sistem di BIS 4. Kemudian bank aliran dananya melalui payment banks. Ini adalah diagram flow perdagangan obligasi, transaksi obligasi di bursa. Dilakukan sistemnya adalah fixed income trading system gitu. Kemudian dia kemudian akan di-clearing melalui e-box. Kemudian tadi lokernya itu dilakukan di CBAS melalui CBAS ya, transaksi obligasi ini. Kemudian sama seperti yang tadi selesai dari fitch maka dia akan dilaporkan dalam CTP PLTE. Dan ini akan masuk ke sistem pelaporannya yang ada di OJK juga. Kemudian transaksi obligasi secara OTC over the counter. Jadi nasabah jual dan nasabah beli melakukan transaksi melalui partisipan beli dan partisipan jual. Mereka melakukan input order tersebut di CTP PLTE. Di CTP PLTE kemudian settlement-nya dilakukan di KSEI, di CBAS di KSEI atau di BIS 4. Sebagaimana disampaikan tadi, akan ada laporan ke PLTE atas setiap transaksi surat utang yang dilakukan. Kemudian ini untuk derivatif, secara konsepnya sama. Jadi investor beli, investor jual melalui broker, kemudian memasukkan order ke dalam sistemnya di bursa, kemudian clearing dan settlement-nya, clearing dan penyelesaiannya dilakukan ke Pay dan ke SEI. Kemudian ya siklusnya seperti ini. Sistemnya adalah JOTS untuk option, Jakarta Option Trading System. Kemudian untuk future itu Future Automated Trading System atau disingkatnya FATS. Cuman memang transaksi option dan future ini memang tidak sebesar transaksi saham ya. Karena saham masih jadi yang primadonanya nih di bursa. Kemudian yang berikutnya adalah peraturan terkait transaksi efek. Ini ada POJK nomor 22/OJK 04/2019 tentang transaksi efek. Pokok-pokok pengaturannya, jadi secara definisi transaksi efek adalah setiap aktivitas atau kontrak. Jadi tidak hanya mengakomodir kontrak, tapi aktivitas juga gitu. Artinya yang tidak melibatkan pihak lain gitu. Dalam rangka memperoleh, melepaskan, menggunakan efek yang mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan. Bagaimana bisa transaksi efek kok tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan gitu? Kalau ada yang nanya nih. Nah ini saya jelaskan ya. Contohnya ketika saya memiliki saham di broker A gitu kan. Ternyata saya tidak srek nih karena mungkin sistem perdagangan di perdagangan di broker A ini ternyata belum memiliki sistem online trading gitu. Jadi saya akan tutup rekening saya di broker A tadi untuk buka di broker B gitu. Nah, disinilah yang menjadi terminologi transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan. Jadi saya memindahkan saham milik saya dari broker A ke broker B. Itu masuk terminologi transaksi efek, tapi tidak mengakibatkan peralihan kepemilikan. Jadi masuk lagi ke rekening di broker B, tapi rekeningnya tetap milik saya. Kemudian lingkup pengaturannya adalah transaksi atas efek yang diatur atau diawasi OJK. Jadi kalau di POJK ini, semua pengaturan tentang SBN itu ditundukkan oleh peraturan ini ditundukkan ke peraturan Kementerian Keuangan gitu terkait SBN. Kemudian jenis transaksi efeknya bisa dibaca. Ini mulai dari penawaran efek oleh penerbit efek, ini dalam rangka penawaran umum. Kemudian jual beli putus, hibah atau hibah wasiat, hadiah, sumbangan gratifikasi, waris, wakaf, tukar menukar. Kemudian ada juga transaksi repurchase agreement dan transaksi lain yang ditetapkan oleh OJK. Prinsipnya sama, prinsip transaksi efek ini sesuai pengaturan sebelumnya, teratur, wajar, dan efisien.
ini artinya terregulasi dengan baik, teratur sehingga akan didapatkan perdagangan yang berdasarkan kekuatan jual beli yang sebenarnya gitu, perdagangan yang wajar gitu. Kemudian yang dinamakan efisien ini adalah dilakukan penyelesaiannya dengan cepat dan biaya yang relatif murah. Mekanisme transaksi efek dapat dilakukan secara langsung oleh pihak atau melalui penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi, dan pihak lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Kalau penjamin emisi efek ini pada saat penawaran umum, gitu kan. Perantara pedagang efek ini pada saat di pasar sekunder. Manajer investasi ini kalau mau transaksi reksadana gitu. Kemudian pelaksanaan transaksi efek itu bisa dilakukan ada 2, di pasar perdana atau pasar sekunder. Kemudian kalau di pasar sekunder, dia bisa dilakukan di bursa efek atau di luar bursa efek, seperti penjelasan yang tadi ya. Kemudian kalau di transaksi di luar bursa efek, bisa dilakukan secara negosiasi atau melalui penyelenggara perdagangan di luar bursa yang telah memperoleh izin dari OJK. Transaksi efek di pasar perdana secara umum ini juga ditundukkan ke peraturan ke pengaturan khususnya gitu oleh POJK transaksi efek ini. Jadi disampaikan bahwa kalau berbicara tentang penawaran umum, maka dilakukan berdasarkan peraturan di bidang pasar modal terkait penawaran efek gitu, antara lain tata cara pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan ketentuan penambahan modal dengan HMETD. Kemudian ini ada perikatannya. Perikatan itu kapan kontrak itu sifatnya tidak dapat dibatalkan gitu. Perikatannya kapan gitu kan. Kalau penawar umum itu perikatannya terjadi pada saat penjatahan efek. Kemudian kalau penambahan modal dengan HMETD itu terjadi pada saat distribusi HMETD. Pelaksanaan HMETD itu terjadi pada saat pembayaran. Kemudian pemesanan tambahan itu terjadi pada saat perikatannya pada saat penjatahan efek. Kemudian penambahan modal tanpa HMETD dalam rangka program pemilikan saham itu pada tanggal pelaksanaan penyetoran modal. Program kepemilikan saham sendiri ini adalah program penawaran saham kepada bisa direksi, komisaris, atau pegawai dari suatu emiten gitu. Kemudian penambahan modal tanpa MTD dengan konversi utang menjadi saham itu dilaksanakan pada tanggal pelaksanaan konversi utang. Dan ini selebihnya bisa dibaca di sini. Nah, mekanisme penyelesaiannya bagaimana? Gitu. Mekanisme penyelesaiannya ada 2. Yang pertama dilakukan pindah buku secara elektronik. Yang saya bahasakan tadi pindah loker gitu, pindah loker tapi secara elektronik gitu. Kemudian ada juga penyelesaian dalam bentuk fisik. Ini ketika efeknya masih dalam bentuk warkat. Kemudian ini finality settlement-nya dan pengaturan catatan kepemilikan efek bisa dibaca di sini. Seperti saya sampaikan tadi, untuk pengaturan SBN dan pencatatan kepemilikan atas SBN itu ditundukkan pada peraturan lain. Ini peraturan Bank Indonesia. Maaf koreksi tadi. Kalau terkait dengan catatan efek yang dianggap bukti kepemilikan yang sah, itu catatan efek di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, ini adalah KSEI, kemudian Biro Administrasi Efek, atau emiten atau perusahaan publik atas yang menyelenggarakan administrasi sendiri, kemudian lembaga clearing dan penjaminan atas kontrak berjangka dan opsi yang ditransaksikan di bursa efek, kemudian bank kustodian atas efek produk investasi yang tidak dicatatkan dan ditransaksikan di bursa efek. Nah, itu dianggap sebagai bukti kepemilikan yang sah. Nah, transaksi bursa sendiri kewenangan bursa dalam transaksi bursa yang diatur dalam POJK tentang transaksi efek itu ada 2.
yaitu menetapkan jenis transaksi bursa. Yang tadi ada 3 ya, pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Kemudian melarang anggota bursa melakukan transaksi efek di luar bursa atas efek yang tercatat di luar bursa. Kemudian perikatan untuk transaksi bursa itu terjadi ketika penawaran beli atau penawaran jual, kesepakatan beli atau jual, atau kesepakatan atas kontrak lain bertemu melalui sistem perdagangan di bursa efek. Kemudian penjaminan penyelesaian transaksi bursa dilakukan oleh KPI sebagai dengan mengakomodir konsep general clearing member. Kemudian tadi ada alternate cash settlement, ini dana pengganti jika ada gagal serah yang sebesar 125% tadi. Kemudian transaksi di luar bursa, ini segmentasinya ada negosiasi langsung atau organized OTC. Ini melalui penyelenggara perdagangan di luar bursa. Ini bisa dibaca di sini perikatannya juga. Kemudian proses clearing dan kewajiban perusahaan efek dan kustodian dalam transaksi luar bursa. Jadi untuk perantara pedagang efek yang melakukan transaksi di luar bursa itu harus memastikan ketersediaan dokumen yang menjadi dasar transaksi. Jadi kalau jual beli putus juga harus ada akta jual belinya seperti itu. Kemudian perantara pedagang efek atau kustodian untuk kepentingan nasabah itu harus memastikan dokumen instruksi nasabah. Yang kedua adalah dokumen yang menjadi dasar transaksi tersebut. Gitu. Yang berikutnya perantara pedagang efek atau kustodian untuk kepentingan sendiri atau nasabah atas SBN itu ditundukkan tadi dalam peraturan terkait dengan SBN. Transaksi efek oleh perusahaan efek. Nah, ini mekanisme transaksi efek oleh perantara pedagang efek untuk kepentingan nasabah. Ini dijalankan dengan perantara pedagang efek menjalankan pesanan transaksi nasabah. Tuh, untuk mencari lawan transaksi nasabah. Atau bisa juga perantara pedagang efek itu menjadi lawan transaksinya dari nasabah sendiri. Atau menjadi lawan transaksi pihak lain atas pesanan transaksi nasabah tersebut. Ini memang bahasa peraturan, jadi agak-agak mesti dibaca 2 kali biar kita bisa paham. Kemudian dalam hal perantara pedagang efek menjadi lawan transaksi pihak lain atas pesanan nasabah, maka nasabah hanya terikat pada perantara pedagang efek yang melaksanakan pesanan transaksi efek tersebut. Gitu. Jadi tidak terikat pada pihak lain. Gitu. Jadi tanggung jawabnya hanya ke broker tempat dia bertransaksi gitu, bukan ke broker lawan transaksinya gitu. Kemudian kewajiban perantara pedagang efek sebelum transaksi ini memastikan bahwa transaksi itu dilakukan oleh pegawai atau pejabat yang berwenang. Kemudian memastikan ketersediaan dana atau efek. Kemudian memiliki dokumen perikatan dengan nasabah. Ini kewajiban perantara pedagang efeknya dapat dibaca di sini. Kemudian informasi minimum konfirmasi tertulis. Ini ada beberapa aturan bisa dibaca di POJK transaksi efek. Yang pertama mungkin terkait identitas para pihak, kemudian jenis efeknya, kemudian mekanisme penyelesaiannya, dan komisi perantara pedagang efek atau brokernya. Ini untuk sanksi administratif, jadi ada beberapa ketentuan sanksi, antara lain peringatan tertulis, kemudian denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha. Nah, yang terberat adalah pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Kemudian di ketentuan penutup di POJK transaksi efek, dia mencabut berlakunya peraturan nomor 3/10 tentang transaksi efek yang dimiliki di era Bapepam. Kemudian yang tadi tentang peraturan tentang transaksi efek, sekarang kita menuju ke peraturan tentang penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Ini adalah kewenangan yang diberikan kepada KPI untuk mengambil alih seketika dan langsung tanggung jawab anggota clearing yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian transaksi bursa.
Jadi ketika ada anggota clearing yang terindikasi gagal, maka KP akan langsung mengambil alih posisinya gitu. Jadi tidak akan mungkin transaksi bursa itu mengalami kegagalan gitu, karena memang secara aturan di pasar modal sudah pasti dijamin oleh KPI. Kemudian penyelesaiannya itu bagaimana nih? Enak banget kalau si brokernya mendapatkan talangan dari KPI gitu. Tapi ternyata setelah pelaksanaan talangan itu, brokernya juga harus tanggung jawab gitu untuk menyelesaikan kewajiban yang telah ditalangi oleh KPI. Gitu. Jadi penyelesaiannya itu diselesaikan dengan sumber dana, cara dan urutan. Yang pertama adalah sumber keuangan anggota clearing yang gagal menyelesaikan transaksi bursa. Jadi kalau ada kegagalan, harus yang bersangkutan yang menyelesaikan terlebih dahulu. Kalau memang yang bersangkutan tidak memiliki kecukupan dana untuk menyelesaikan, maka efek dan atau dana dalam rekening jaminan yang dimiliki anggota clearing itu, beserta mungkin penjualan saham bursa efek milik anggota clearing atau mayoritas saham milik pemegang saham si anggota clearing yang bersangkutan itu akan dijual gitu oleh KP untuk mendapatkan pemenuhan atas kewajiban yang gagal tadi. Kemudian yang berikutnya ada cadangan jaminan atau kredit bank apabila masih dianggap perlu. Gitu. Yang berikutnya ada dana jaminan jika sumber keuangan itu tidak mencukupi dan jika tindakan hukum untuk memailitkan anggota clearing yang gagal telah dimulai dan sesudah anggota clearing tersebut dikeluarkan dari anggota bursa efek. Jadi ini adalah semacam dana talangan, dana yang dimiliki oleh KP, yang dikelola juga oleh KP, yang digunakan sebagai dana talangan dalam hal terjadi kegagalan penyelesaian transaksi efek. Gitu. Mungkin berikutnya simulasi pesanan dan transaksi, ini bisa dicoba-coba saja. Ini untuk transaksi bursa. Jadi misalnya di jam 9:10 anggota AB ini anggota bursa ya. Broker XX melakukan input beli sebesar 100 satu lot saham gitu dengan harga 1.000. Nah, di sini akan di order booknya akan muncul informasi beli dan jual. Ini yang saya bilang tadi bahwa informasi di transaksi bursa itu sifatnya transparan karena order-order itu akan membentuk ini real time market information bagi nasabah gitu. Kemudian selanjutnya ada broker YY melakukan beli juga gitu, melakukan pesanan beli juga, volumenya 200 dengan harga yang lebih oke nih gitu, karena beli semakin tinggi kan semakin oke nih gitu. 1.010 masuk nih volume belinya 200. Kemudian ABZZ dia melakukan enter atau order beli dengan harga yang sama, tapi volumenya lebih besar gitu. Di sini akan terbentuk volume secara kumulatifnya gitu. Jadi 500. Jadi ini volume beli oleh ABZZ, broker ZZ dan broker YY. Nah, kemudian ada broker AA, dia melakukan input jual tapi di harga kemahalan nih, jual mahal nih. 1.020 dengan volume 300 saham. Tidak akan terbentuk karena tidak ada harga yang match. Nah, kemudian ada broker BB yang memasang jual lebih tinggi lagi nih, jual lebih mahal lagi sehingga masuknya ke sini, antriannya ke sini. Kemudian BB melakukan input karena mungkin dia sudah melihat marketnya kok pasarnya seperti ini gitu. Kalau saya pasang harga jual lebih tinggi lagi nggak akan dapat barang nih gitu. Akhirnya saya input lagi 400, volumenya 400 lembar di harga 110. Teman-teman ingat ya, tadi ada broker YY dan ZZ yang juga melakukan input di harga 1.010 gitu kan. Jadi ketika order jualnya si BB ini masuk, maka akan terbentuk di sini. Nah, dia akan masuk ke harga yang match tadi. Nah, harga yang match. Dalam hal ini kan sama nih. YY dan ZZ menginput di harga yang sama gitu loh. Harga yang sama.
Kemudian volume kumulatifnya 500, tapi yang dibutuhkan hanya 400. Mana yang akan dan duluan? Nah, tentu saja yang melakukan order lebih dulu, yaitu YY yang laku duluan gitu. Jadi nanti yang ZZ ini akan tersisa 100. Nah, seperti ini. Ini sisa yang tidak terakomodir ya, teman-teman. Gitu. Jadi transaksi yang berhasil terbentuk adalah transaksi antara YY dan ZZ sebagai broker beli melawan BB sebagai broker jual. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Jika ada pertanyaan dari rekan-rekan, silahkan disampaikan. Terima kasih Ibu Sri. Masih di-mute Ibu. Terima kasih Bu Ika atas penjelasannya, sharingnya ya sore hari ini. Sangat detail tentang bagaimana transaksi efek dan penyelesaian transaksi yang dilakukan di bursa efek kita, yaitu menyangkut lembaga-lembaga keuangan yang terkait ya Bu ya. Baik, jadi ada KPEI, ada KSEI gitu ya. Bagaimana disettle, bagaimana proses settlement date-nya sampai ke mekanisme untuk aset-aset instrumen lain selain saham. Sekarang sudah ada, kalau zaman dulu saham semua kebanyakan sama obligasi. Sekarang udah sampai ke derivatif juga. Cuman mungkin volume transaksinya belum banyak ya Bu yang derivatif ya. Bu. Iya. Begitu juga saham masih jadi obligasi. ininya Ibu. Saham masih jadi populer ya. Primadona betul. Lumayan. Iya. Karena memang derivatif di Indonesia belum, jaminannya masih kurang kali ya, masih menakutkan, belum ada underlying asetnya juga masih dipilih-pilih ya, mana yang layak ya. Iya betul Bu. Dan belum populer juga. Belum semuanya jadi underlying aset ya. Iya, selain itu belum populer juga sih Bu. Jadi mungkin secara literasi juga yang saham kurang juga iya, yang saham pun masih ini masyarakat Indonesia aja yang kenal saham baru berapa persen ya. Nah, iya betul Bu. Yang saham saja yang jadi primadona ternyata masih belum banyak yang paham gitu secara jelas bagaimana mekanisme transaksinya gitu Bu. Jadi yang mungkin jadi pembelajaran juga mungkin dari OJK juga untuk lebih mensosialisasikan produknya juga, bursa efeknya juga. Gitu. Kalau yang menentukan underlying asetnya itu OJK atau bursa efek ya? Sebenarnya begini Bu. Derivatif. Iya, mungkin terkait derivatif Bu. Saya sampaikan tadi sebagai pembuka, di sini latar belakang saya sebagai pengawas transaksi saham, Bu. Jadi mungkin saya lebih mengeksplor dari sisi pengawas transaksi saham, Bu. Ya, kalau di derivatif sendiri memang sampai sekarang sih memang transaksinya tidak terlalu banyak sih, Bu. Jadi memang yang saya sampaikan tadi untuk saham saja masih banyak yang butuh diedukasi gitu. Ini derivatif itu semacam transaksi yang lebih advance gitu kan ya Bu ya dari saham. Ya seperti itu sih Bu. Iya, baiklah kita buka tadi hanya sekedar introduction. Mudah-mudahan dari peserta ini sudah banyak yang ingin mengetahui secara detail. Silahkan bagi peserta yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat atau langsung saja. Silahkan. Siapa ini? Cynthia. Cynthia. Ada yang mau ditanyakan nggak Cynthia? Cukup jelas, Bu. Jelas sekali. Siapa ini? Si Alfian. 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 Iya, Bu. Ada pertanyaan, ayo. Ya, izin bertanya. Silakan. Ya. Untuk yang menggerakkan chatnya itu siapa ya, Bu?
menggerakkan chart suatu emiten. Oke, Mas. Saya coba jawab ya, Mas. Mungkin yang dimaksud menggerakkan charge itu adalah ini ya, charge harga dari satu saham ya. Jadi charge harga dari suatu saham itu terbentuk atas closing price gitu loh, posisi harga secara harian gitu kalau chartnya memang secara harian. Jadi itu harga-harga yang terbentuk dari penutupan perdagangan itu akan menjadi chart harian. Apakah menjawab, Mas? Atau mungkin bukan itu yang ditanyakan? Atau bagaimana? Misal kami mahasiswa sebagai retail ya, sebagai retail dalam pembelian sebuah saham, Ya. itu kapan kami itu harus tahu kapan harga saham itu akan naik dan kapan harga saham itu akan turun. Oke. Baik. Gini, Mas. Jadi kalau sebenarnya ketika kita bertanya kapan harga saham itu naik, kapan harga saham itu turun, sebenarnya tidak ada ilmu pastinya gitu. Cuman ada analisis teknikalnya yang bisa dipelajari gitu, memprediksi. Dan yang tidak kalah penting adalah kondisi makro, karena saham itu salah satu jenis efek yang sensitif gitu terhadap kondisi perekonomian di Indonesia atau mungkin dari luar gitu, dari luar negeri gitu. Seperti itu. Misalnya nih Cina nih sedang ada masalah di apa kemarin itu yang evergreen kalau nggak salah ya. Nah, itu juga ada sentimennya tapi tidak sedemikian rupa berpengaruhnya ke Indonesia gitu. Misalnya ada kerusuhan, harga saham bisa turun juga. Jadi memang tidak ada ilmu pastinya, Mas, yang bisa benar-benar 100% valid gitu besok naik gitu, menyatakan besok naik atau besok turun. Karena kalau ada ilmu itu udah Indonesia udah masyarakat udah kaya semua ini, Mas. Gitu. Tapi ilmu tentang teknikalnya itu ada dan bisa dipelajari, tapi sifatnya masih tetap prediksi. Dan menurut saya memang harus dikombinasikan dengan analisis fundamental dari emiten, kemudian kondisi makro dan mikro di Indonesia serta di luar negeri. Gitu. Ini saya baru nyadar saya pakai virtual background-nya ternyata agak nggak ini nih, nggak pas. Baik, silahkan kalau ada penanya yang lain. Ini kalau nggak ditunjuk nggak ini nih. Atau ini Gilang, Bu, ayo Gilang. Nah, mungkin sudah jadi investor semuanya Bu. Jadi sudah pada paham sebenarnya. udah tahu ya. Iya Bu. Udah jadi investor semua ini. Gilang, ayo Gilang. Iya, Bu. Tanya, ayo. Oh, kalau nggak salah tadi Ibu berperan sebagai pencatat transaksi ya, Bu ya? Pengawas Mas. Oh, pengawas. Pengawas transaksi saham. Iya. Selama ini ada nggak Bu transaksi bodong yang terjadi, Bu? Atau transaksi ilegal gitu, Bu? Oke, baik. Terima kasih Mas Gilang atas pertanyaannya. Jadi kalau transaksi bodong itu mungkin secara terminologi di peraturan saya betulkan ya Mas ya. Mungkin transaksi yang sifatnya manipulatif ya. Ya, transaksi yang sifatnya manipulatif itu banyak sekali kami temukan. Jadi karena kami pengawas di transaksi memang ranah kami untuk mencari transaksi-transaksi yang tidak wajar. Sebenarnya bahasa umumnya itu transaksi tidak wajar. Jadi transaksi tidak wajar itu memang sifatnya dibentuk oleh nasabah-nasabah yang biasanya memang expert gitu loh. Karena dia tahu tentang sistem, tahu tentang peraturannya. Jadi bahkan nasabah lain yang mungkin masuk ke saham-saham yang sudah dimanipulasi ini dia tidak tahu gitu bahwa dia korban dari aktivitas yang bersifat manipulasi ini. Jadi mungkin kalau dari sisi kami jelas pasti tahu gitu ada indikasi transaksi manipulasi kami pengawas pasti tahu gitu kan. Nah cuman kalau dari nasabah biasa cara mengetahuinya adalah
gini, di bursa itu sudah ada beberapa petunjuk awal gitu yang mungkin bisa menjadi pedoman bagi nasabah-nasabah baru ya untuk bersikap lebih hati-hati. Yang pertama adalah penerbitan UMA untuk transaksi saham. Jadi UMA ini adalah kondisi atau kondisi perdagangan atau pergerakan harga saham yang di luar kewajaran gitu. Yang menurut penilaian bursa itu mengganggu terwujudnya perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien. Sehingga diterbitkan yang namanya UMA. Nah, ketika suatu saham itu diterbitkan UMA atau bahkan dilakukan suspensi, maka pemegang saham ini juga harus screening ulang nih kalau mau berinvestasi di saham-saham itu gitu. Karena kan si bursa sendiri sebenarnya sudah mewarning melalui pengeluaran UMA atau suspensi gitu. Yang terbaru itu bursa menetapkan notasi khusus bagi emiten-emiten yang memiliki catatan-catatan yang quote and quote tidak baik gitu. Seperti emiten ini sedang dalam pemantauan khusus gitu. Artinya memang di dalam perdagangan satu emiten ini memang terdapat indikasi hal-hal yang menjadi concern pengawas. Bisa jadi salah satunya ada indikasi atau aktivitas manipulasi yang memang sedang diteliti. Seperti itu, Mas. Sudah cukup menjawab, Mas Gilang? Masih di mute? Iya, sudah menjawab. Mungkin tadi udah dijelasin juga indikatornya gimana tentang UMA saham juga. Mungkin ada nggak contohnya, Bu? Salah satu yang paling besar gitu manipulasinya, Bu? Oke, baik. Kalau dari OJK sendiri, Mas, kalau dari website OJK sebenarnya kami sudah mempublish. Jadi pihak-pihak yang memang telah dikenakan sanksi administratif atas ditemukannya kegiatan yang bersifat manipulasi yang melibatkan investor tersebut gitu. Jadi mungkin kalau Mas Gilang mau tahu contohnya, bisa dibuka di website OJK di bagian pengumuman. Nah, ini diumumkan para pihak yang terkena sanksi tersebut gitu. Jadi bisa tahu kalau tidak salah mungkin contohnya ada yang sebenarnya saya nggak boleh nyebut ini sih. Mungkin Mas Gilang coba dulu di website OJK, sanksi-sanksinya nanti disebutkan juga sahamnya yang terindikasi, sahamnya yang sudah dilakukan manipulasi itu apa gitu. Itu ada juga di situ. Oke, Bu. Terima kasih. Makasih Mas Gilang. Bu Eka, kalau transaksi zaman saya dulu tahun 93 kan kerja di Bursa Efek. Kalau transaksi outlot sekarang masih ada ya? Masih Ibu, tapi terakomodirnya di pasar negosiasi saja Bu. Gitu. Oh Jadi, gitu, cuma nanti harus dicatatkan juga ya? Iya, tetap kalau pencatatannya memang wajib Bu. Perusahaan efeknya harus punya catatannya sih Bu. Kalau transaksi over the counter itu pencatatannya di bursa atau langsung ke KSE atau ke P atau ke SCI? KSEI Ibu. Transaksi KSEI. OTC iya, hanya sifatnya instruksi pindah buku di KSEI saja itu. Jadi nggak perlu dituliskan di bursa ya? Iya, betul. Oh. Itu untuk obligasi juga sama? Obligasi sejauh yang saya tahu Bu, transaksi bursanya justru nggak ada sepertinya Bu. Jadi semuanya OTC. Jadi semua OTC. Betul. Makanya kalau jadi kalau OTC itu berarti langsung dicatatkan di KSCI. Betul. Tergantung settlement-nya Bu, apakah dia di KSEI atau di BI S4 gitu untuk sun-nya. Jadi kalau transaksi surat utang itu yang diatur kemudian adalah dia harus melaporkan Bu setiap kali pelaksanaan transaksi itu gitu di sistem PLTE. Ya, seperti itu sih Bu yang diatur. Jadi kalau di sistem PLTE itu ketika satu transaksi telat dilaporkan akan ada denda keterlambatannya seperti itu Bu. Oh ya, ini mungkin agak menyimpang Bu. Itu peraturan zaman dulu itu ada, kalau ini di luar dari ini ya,
Kalau emiten itu terlambat melaporkan annual report-nya sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan Januari Februari. Kalau nggak salah bulan Maret akhir ya. Iya, Bu. Itu masih tetap ada dendanya ya per hari dendanya. Saya kalau dendanya mesti cek lagi, Bu, tapi dendanya ada di bursa, ada, Ibu. Ada ketentuan dendanya. Denda Iya, itu kalau terlambat pakai 1 hari dendanya harian itu. betul, dendanya harian. Dan ini, Bu, ketika dendanya bisa menimbulkan denda baru gitu ketika telat disetorkan. Ya. Iya, seperti itu, Bu. Jadi ketika dendanya harus dibayarkan per tanggal sekian gitu. Kalau terlewat dari tanggal yang ditetapkan dalam pembayaran denda, itu ada sanksi lagi, Bu. Seperti itu. Denda lagi. Betul. Surat Jadi dendanya peringatan 2 juga kali. biasanya. Surat peringatan Dendanya juga beranak biasanya. ya, Bu? Betul. Karena kalau yang pertama dianggapnya sebagai denda, Bu. Kemudian yang berikutnya sebagai sanksi, seperti itu. Walaupun keduanya sebenarnya sifatnya sama. Sanksinya pakai uang juga? Saya kurang ini ya, Bu, karena saya tidak berhubungan langsung dengan emiten. Ya, mungkin sepengetahuan saya sih ya. Ada suratnya juga, surat peringatan dari bursa. Dulu sih kalau dulu peraturannya kalau denda terlambat 1 hari itu kena 1 juta, Bu. Oh, iya, Ibu. Kalau Dan 2 hari 2 juta. Iya, dan sekarang ada juga ini, Bu, bursa sudah mengeluarkan juga yang namanya notasi khusus, Ibu. Jadi notasi khusus itu merupakan flagging yang disampaikan ke emiten, dan itu nanti ketika nasabah melakukan order, dia bisa melihat catatan atas efek-efek yang quote and quote memiliki catatan buruk gitu. Salah satunya adalah terlambat menyampaikan laporan keuangan, seperti itu. Jadi Iya. arahnya agar ketika nasabah ini mau order beli saham yang bersangkutan, nah itu agar lebih berhati-hati karena kan saham ini fundamentalnya belum kelihatan nih karena kan laporan keuangannya telat gitu. Seperti itu sih, Bu. Iya. Sebentar. Ini kirain ada di kolom chat ada yang mau nanya. Ini kolom chat untuk peserta yang harus absen ini. Saya kasih kesempatan pertanyaan 1 kali lagi nanti, tapi saya paksa ini, Bu. Adinda Rizky Indriani, ayo. Adinda Rizky Indriani, ayo. Mumpung sekarang dari narasumbernya langsung. Silakan bertanya. Mahasiswa kalau nggak digituin nggak nanya, Bu. Atau justru itu tadi, Bu, memang sudah jadi investor, jadi transaksi ini sebenarnya sudah difahami gitu, Bu. Semoga demikian. Adinda mana Adinda? Adinda? Tidur ya Adinda ini? Adindanya mana ini? Tidur ya? Mana tadi? Kok ngilang? Iya, sudah live sepertinya, Bu. Sudah live ya? Ya udah, berarti sudah live dia. Ini ada yang namanya cantik nih. Desi Ratnasari. Wah. Desi Ratnasari. Hadir, Bu. Ayo, nanya. Sudah cukup jelas, Bu. Kamu udah jadi investor? Baru mau itu sih, Bu. Oke. Ya sudah. Ya. Oke, Bu. Kali kira-kira ini anak-anak sudah pada paham semua mungkin sehingga nggak ada pertanyaan lagi. Iya, amin, Bu. Mudah-mudahan. Iya. Semoga ini semua bermanfaat bagi para peserta. Ini gimana ini? Semoga bermanfaat bagi peserta. Terima kasih atas waktu kesediaan Ibu yang telah men-sharingkan pengetahuannya terkait dengan POJK, khususnya transaksi efek dan penyelesaian transaksi bursa.
sehingga anak-anak ini lebih paham dan mereka siap untuk mengikuti ujian standar profesi. Semoga. Amin. Semoga Sehingga- sukses teman-teman juga. Baik. Ya, Ya. karena kami mau menyelenggarakan ujian standar profesi bekerja sama dengan Teach.me. Mudah-mudahan materi yang selama ini disampaikan dalam waktu sekitar sebulan setengah ini dari awal sampai akhir, terakhir ditutup oleh OJK, mudah-mudahan bisa dipahami sehingga mereka bisa mengikuti ujian standar profesi dan bisa lulus dengan baik. Amin. Iya. Kami juga turut doakan. Ya, dan bisa memeriahkan pasar modal kita kalau para investor mahasiswa sudah memahami semuanya tentang pasar modal, siapa saja yang terkait di situ, sehingga mereka lebih paham, sehingga pasar modal kita akan berkembang dengan pesat dan investornya makin bertambah banyak. Amin. Iya. Sehingga akan menyaingi negara maju. Amin. Iya, Bu. Baik, Bu, saya kira cukup apa yang sudah Ibu sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih. Sama-sama, Ibu. Semoga